Oke, halo semuanya, welcome back to my channel Antonius Pasaribu. Hari ini gue bakal ceritain pada lo semua tentang kisah di balik suatu restoran yang sangat terkenal, Waralaba, yang udah terkenal sampai ke penjuru Indonesia. Salah, maksudnya penjuru dunia. Indonesia termasuk. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja cek it out. McDonald Corporation atau yang biasa dikenal oleh orang-orang Indonesia dengan sebutan McD. McD ini merupakan suatu waralaba yang udah terkenal sampai ke penjuru dunia. Di mana-mana udah terkenal lah pokoknya. Menu utamanya merupakan hamburger dan ada juga beberapa menu seperti minuman ringan, kentang goreng. Ada juga menu khusus lokal berdasarkan di mana perusahaan ini didirikan gitu. McDonald ini didirikan oleh dua orang bersaudara yang dikenal dengan sebutan Dick and Mark McDonald, yang kemudian akan dibeli oleh Ray Kroc yang akan memperluas dan memperkenalkan ke dunia. Hari ini gue bakal bagi ceritanya mulai dari yang pertama yaitu Maurice dan Richard, setelah itu Ray Kroc. Oke, langsung saja check it out. Oke, bisnis ini pertama kali dimulai pada tahun 1940 di salah satu kota yang bernama San Bernardino, California oleh dua orang bersaudara yang bernama Richard dan Maurice, atau yang lebih dikenal lagi dengan sebutan Dick and Mark McDonald. Zaman dulu itu kalau kita mau memesan makanan, kita itu harus menunggu gitu, nunggu 1 jam 2 jam baru tuh makanan kita tiba. Nah, McDonald bersaudara ini mereka itu mencari ide gimana sih supaya mereka bisa mengoptimalkan perusahaan mereka, supaya mereka bisa kayak membantu pelanggan untuk menyenangkan hati mereka. Jadi mereka gak perlu menunggu lama-lama untuk menunggu makanan, padahal mereka tuh lagi lapar-lapar nih gitu kan. Pas lagi lapar-laparnya kita harus nunggu dulu 2 jam, padahal ya udah perut udah kosong ya, gimana ya, nggak lapar nggak bisa ditahan dong. Lalu Maurice dan Richard mereka mencari ide gimana sih caranya supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pelanggan jadi seneng gitu kan. Diskusi lah mereka nih, diskusi terus mereka dapat ide. Mereka memutuskan untuk mengurangi menu yang ada di restoran tersebut. Awalnya tuh menu mereka tuh ada banyak banget, lebih dari 20 menu. Lalu mereka persempit lagi, mereka lihat menu apa saja sih yang membawa keuntungan lebih bagi restoran tersebut. Berdasarkan survei yang udah mereka lakukan, didapat tuh ada 87% pemasukan mereka yang dihasilkan dari menu hamburger, dan sisanya itu dari menu Coca-Cola, kentang goreng. Nah, berkat ide mereka untuk mengurangi jumlah menu, otomatis mereka juga mengurangi biaya yang perlu mereka keluarkan dong untuk membayar karyawan mereka di dapur. Nah, jadi mereka memperkecil lagi biaya yang harus mereka keluarkan. Menariknya, mereka juga menemukan suatu sistem baru yang digunakan sampai saat ini oleh restoran-restoran cepat saji lainnya. Pokoknya sekarang sistem yang mereka temukan itu dipakai sampai saat ini oleh seluruh restoran cepat saji yang ada di dunia. Sistem ini adalah Speedy System Service. Speedy Service System yang ditemukan pada tahun 1948. Dan sistem ini menjadi suatu revolusi baru bagi industri rumah makan cepat saji pada waktu itu. Apalagi pada saat McD dikembang pesatkan oleh Ray Kroc sehingga menjadi restoran cepat saji yang terbesar di dunia. Nah, kita lanjut. Menariknya, cara mereka memperoleh sistem ini itu kayak epic banget. Wow, kok bisa gitu? Untuk mendapatkan sistem ini, mereka itu harus menutup toko mereka selama berapa bulan gitu. Goblok ya gitu ya. Kenapa coba mau? Rugi dong, mereka nggak dapat pendapatan. Tapi gila sih menurut gua, walaupun tokonya ditutup berapa bulan gitu membuahkan hasil. Jadi Speedy Service System ini tuh dibuat oleh Richard dan Maurice atau Dick and Mark McDonald itu di suatu lapangan tenis. Di lapangan tenis. Jadi mereka itu menggambar kayak susunan dapur mereka itu di lapangan tenis. Terus mereka memanggil karyawan mereka dan dipaksa untuk kayak ibaratkan ini dapur restoran lah. Jadi di situ mereka kayak bekerja seperti biasa. Jadi di situ Maurice dan Richard mencari-cari kan gimana biar bisa maksimal, gimana setiap gerakan mereka itu bener-bener gak ada tenaga atau hal-hal yang terbuang gitu. Jadi kayak bener-bener tepat sasaran dan tepat tuh gitu. Gila,
keren banget sih. Kalau kalian mau lihat videonya itu ada di suatu film. Jadi ada film yang menceritakan tentang kisah di balik berdirinya McDonald juga. Kalian juga bisa cari di Google nama filmnya, kalau nggak salah The Founder. Itu bisa kalian lihat gimana epicnya McDonald bersaudara membuat sistem. Berkat hal ini, restoran mereka menjadi terkenal di kalangan di daerah sekitar restoran mereka. Jadi orang-orang pada mau beli kan. Setelah itu beberapa bulan, berapa tahun kemudian mereka juga mengenalkan konsep drive-in, di mana ya orang nggak perlu turun dari mobil untuk mengambil makanan mereka. Dan itu ya inovasi baru pada waktu itu tentunya. McDonald bersaudara juga berhasil mendirikan rumah yang cukup besar, ya bisa dibilang sangat besar sih. Rumah yang memiliki 25 kamar yang kalau dihitung-hitung nilainya itu kira-kira senilai $90.000, atau kalau dirupiahkan sekitar 1.350.000.000 gitu. Tapi itu di zaman dulu ya, di zaman dulu bayangin lah 1.350.000.000 zaman dulu udah bisa beli apa cuy. Itu kalau sekarang nilainya wah, ya tahu lah lagi itu duit banyak itu mau diapain. Mereka juga sampai pernah ngomong gini, ya udah bosan gitu kerja, ya udah kaya ya bosan lah, wajar cowok nggak kerja juga kau dapat duit. Tapi itu hanyalah apa ya, bisa dibilang baru awal gimana McD mulai berkembang. Lalu mereka juga mulai mencoba untuk mendirikan waralaba itu di mendirikan cabang. Jadi mereka mendirikan restoran di daerah lain. Nah, di sini ditemukanlah suatu konsep yang dinamakan dengan lekungan emas, atau ya kita tahu lah sekarang itu merupakan salah satu simbol ikonik yang menjadi pengingat. Wah, kalau lihat simbol ini ya McD udah pasti dah ini McD nih. Simbol itu juga ya bisa dibilang menjadi salah satu simbol yang merupakan simbol komersial paling besar di dunia. Namun sayangnya restoran yang baru didirikan yang ada lekungan emas tadi itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan McDonald bersaudara. Pengelola dari restoran tersebut tidak mengikuti anjuran atau peraturan yang udah ditetapkan oleh McDonald bersaudara. Jadi mereka melihat banyak sampah, dapurnya tidak bersih. Pengelola restoran juga mengubah menu yang seharusnya tidak boleh diubah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak akan membuka cabang lagi dan hanya fokus untuk menjalankan restoran yang ada di San Bernardino. Kalau kita membahas sejarah tentang McDonald's, tentunya kita nggak pernah bisa lepas dari orang Ray Kroc, yang ya bisa dibilang pendiri McDonald yang diketahui oleh orang-orang banyak itu Ray Kroc, bukan McDonald bersaudara. Kenapa bisa begitu? Di sini bakal kita ceritain. Langsung saja, check it out. Jadi ceritanya itu dimulai pada tahun 1954. Ray Kroc merupakan seorang pengusaha mesin milkshake yang menawarkan mesinnya ke restoran satu dan ke restoran selanjutnya. Jadi dia kayak pedagang keliling gitu, menawarkan mesinnya ke pintu-pintu restoran. Tetapi sayangnya nggak ada yang mau beli restoran. Nggak ada yang mau beli mesin milkshake dia. Kalau pengusaha, yang namanya pengusaha nggak pernah putus asa, pantang menyerah. Mereka bakal berusaha dan coba terus hingga menggapai tujuan mereka. Suatu ketika Ray Kroc dikejutkan dengan datangnya pesanan mesin milkshake-nya dalam jumlah besar gitu. Kayak wow, I don't believe it. Mungkin itu yang dipikirin Ray Kroc waktu itu. Dia nggak percaya gitu. What is this man? Dan karena pesanan tersebut, Ray Kroc jadi curiga atau penasaran ya. Kok ada gitu yang mau beli mesin milkshake gua dalam jumlah banyak gitu kan. Jadi tertarik lah si Ray Kroc dan berusaha untuk mencari alamatnya di mana gitu kan. Ray Kroc pun datang mengunjungi langsung restoran tersebut yang berada di San Bernardino. Pas dia nyampe tuh, terkejut cuy. Karena ya itu hanya sebuah restoran yang ada di pinggir jalan gitu. Tapi antriannya rame banget, panjang kan. Padahal ya restoran pinggir jalan, restoran kecil. Kok bisa serame itu bro? Bingung lah dia kan. Dia coba lah tuh ngantri gitu kan. Berdasarkan pengalaman dia selama ini, wah ini 1 jam 2 jam nih pasti. Bah, terkejut lah dia kan.
kok cepat, orang nggak nyampe 1 menit udah maju lagi antriannya kan. Bingung lah dia kan. Terus pas udah nyampe di depan kasirnya tuh, dia bilang mau pesan hamburger. Pas dia pesan hamburger, nggak nyampe 30 detik cuy, udah jadi pesanan dia. Namun di situ nggak ada tempat duduk gitu, jadi nggak kayak restoran-restoran biasa, nggak ada tempat duduk. Dia nggak tahu mau makan di mana gitu. Lalu dia nanya sih sama kasirnya, gua mau makan di mana bro? Terus si kasirnya ngomong, di mana aja, lu bisa makan di pinggir jalan, bisa makan di rumah. Ray Kroc pun terkejut, udah dapet makanannya cepet, nggak ngantri 1 jam 2 jam, harganya murah, hamburgernya enak lagi cuy, udah paket komplit lah pokoknya itu. Lalu bertemulah si Ray Kroc ini kan sama McDonald bersaudara. Terus dia ngomong kan, ini adalah hamburger terenak yang pernah dia makan selama hidupnya. Lalu tau lah kan, Ray Kroc ini yang jual mesin milkshake dan McDonald bersaudara yang membeli. Jadi diajaklah Ray Kroc ini jalan-jalan sama McDonald bersaudara untuk melihat dapur. Tambah terkejut lagi wak si Ray ini. Lihat, wah dapurnya bah, orang-orangnya yang kerja itu cepat kali bah, nggak ada yang terbuang, kayak udah apalah ngomongnya, ngerti aku weh. Pokoknya efektif kali orang itu, jadi kayak nggak ada gerakan yang terbuang gitu, sedetik pun nggak ada. Jadi kayak penggorengannya di stop berapa nih, udah 2 menit langsung diangkat, lagi goreng daging 1 menit terus langsung diangkat, bener-bener efektif, tepat waktu. Gila sih, mantap cuy. Setelah melihat semua itu, wah si Ray pun langsung mikir nih kan, wah ini gila, ini restoran ini harus dikembangkan, ini merupakan suatu bisnis yang nggak boleh dilewatkan nih. Jadi dia punya suatu ide cemerlang, ambisi yang besar buat mengajak McDonald bersaudara untuk memperluas dan memperbesar cabangnya. Otak bisnisnya bah bermain kali, tapi sayangnya ambisinya udah bagus, idenya udah cemerlang, udah besar kali weh, ditolak mentah-mentah sama si McDonald bersaudara. Jadi mereka itu udah berpengalaman dengan restoran yang udah mereka coba buat kan, dan itu tidak berhasil. Dan mereka percaya yang ini nggak akan berhasil lagi. Jadi mereka memutuskan hanya untuk fokus memperbaiki dan memperbesar McDonald yang ada di San Bernardino itu. Ray, kalau jiwa-jiwa pengusaha, nggak ada itu pantang menyerah. Dicobanya terus, dirayunya terus si McDonald bersaudara ini kan, ditanamkanlah paham-paham keuntungan. Gimana kalau mereka nanti jadi terkenal di seluruh dunia, ada cabang di mana-mana restoran McD kan. Lama-lama ya termakan juga sama mereka omongan mereka Ray ini. Jadi setujulah si McDonald bersaudara dan Ray ini untuk saling kerjasama untuk mendirikan restoran baru yang akan dipimpin oleh Ray Kroc. Lalu dibuatlah perjanjian oleh mereka berdua. McDonald takut kan nanti terulang lagi, jadi mereka membuat perjanjian di atas kertas supaya hal yang sama tidak terulang lagi. Jadi di dalam perjanjian itu berisi bahwa mereka ingin Ray Kroc mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh McDonald bersaudara, mulai dari kualitas makanan, kebersihan dapur, kebersihan restoran, itu harus dijaga benar-benar. Dan juga 1,9% omset dari semua restoran yang ada yang udah didirikan itu menjadi milik McDonald bersaudara. Lalu setelah disetujuinya, disepakatinya, akhirnya dimulailah sejarah McDonald pada tahun 1955. Ray Kroc pun mendaftarkan perusahaan ini dengan nama McDonald System Inc. yang lalu 5 tahun kemudian berubah namanya menjadi McDonald Corporation. Lalu jaringan waralaba ini berkembang pesat cuy, udah sampai 258 cabang di seluruh California, Amerika. Gila nggak? Ya itu sih berkat Ray Kroc sih. Setelah berjalannya bisnis ini, waralaba ini menjadi benar-benar terkenal ke seluruh penjuru Amerika. Mereka bahkan udah memiliki 228 cabang di seluruh Amerika. Lalu orang-orang banyak melihat sosok Ray Kroc lah, mulai mendekat dia untuk menjual saham McDonald kepada mereka. Dan naasnya yang dikenal oleh orang-orang banyak sebagai pendiri, sebagai founder dari McDonald itu ya si Ray Kroc gitu, bukan McDonald bersaudara, yaitu Richard dan Maurice. Hingga pada suatu saat, suatu momen, awak media itu
menerbitkan suatu artikel yang mengatakan bahwa pemilik dari McDonald itu merupakan Ray Kroc. Dan di situ Maureen dan Richard benar-benar marah. Mereka meminta untuk diklarifikasi hal tersebut oleh Ray Kroc. Namun Ray Kroc malah ngomong gini, orang-orang taunya aku yang mendirikan McDonald, bukan kalian. Kurang ajar nih ya si Ray Kroc ini, nggak tahu diuntung, nggak ada otak dia memang. Dengar omongnya si Ray yang kurang ajar banget itu, mereka bilang lah akan ngugat masalah ini ke persidangan. Sayangnya si Ray Kroc ini bener-bener pinter. Jadi dia menyewa acara yang hebat, yang besar untuk mengganti atau lebih kayak membuat surat perjanjian mereka di awal tadi itu nggak berlaku. Jadi kayak McDonald itu sepenuhnya punya Ray Kroc. Udah tau lah kan mereka ya udah pasrah lah si McDonald bersaudara ini. Udah tau lah mereka nggak bisa lah mereka merebut itu kan. Udah besar kali pun orang-orang juga udah tahu kalau yang punya McDonald itu ya si Ray itu. Jadi ditawarkanlah si McDonald bersaudara ini suatu perjanjian. Ray Kroc menawarkan untuk membeli perusahaan McDonald sepenuhnya senilai 2,7 juta dolar. McDonald bersaudara mempunyai syarat yaitu 1% setiap keuntungan dari McDonald menjadi bagian mereka. Nah, sayangnya bodohnya si McDonald bersaudara ini, mungkin baik kali lah orang ini ya Pak ya. Mereka cuma jabat tangan cuma jabat tangan. Nggak ditulis di perjanjian itu. Jadi di dalam perjanjian itu mereka iya dapat 2,7 juta itu kan, dan yang lain-lain lah kan. Tapi yang 1% keuntungan itu, royalty itu nggak dapet sama mereka, cuman diginikan ini aja. Karena si Ray Kroc itu pintar kali Wak. Taunya dia kan, ini bahaya nih 1% nih. Udah habis itu udah lah kan, tertipu lah mereka kan. Jadi sesuai perjanjian mereka nggak boleh lagi pakai nama McDonald dalam restoran mereka. Padahal itu nama keluarga mereka cuy. Gimana lah coba kan, nama keluarga sendiri nggak dipakai, sakit hati, sakit. Tapi ya gimana ya, si perjanjian gitu kan. Lalu yang lebih kurang ajarnya lagi didirikannya lah sama si Ray Kroc ini bangunan restoran baru McDonald di depan McDonald yang lama. Si Ray Kroc ini memaksa McDonald bersaudara hingga mereka gulung karpet gitu, rugi lah kan. Akhirnya tutup lah yang mereka kan. Udah lama dari itu meninggal lah Maureen di sini kan. Sedih kali si Richard. Ya udah pasrah lah dia kan. Udah nggak tahu lah lagi dia. Udah meninggal lah saudaranya kan. Sedih kali tragis sekali kisahnya ini. Tapi orang-orang nggak tahu. Orang-orang taunya si Ray Kroc ini yang mendirikan McDonald. Tapi ya nyatanya sebenarnya yang mendirikan McDonald itu adalah Maurice dan Richard. Aduh sedih kali Wak. Gak tega mau ku cincang rasanya, mau ku nakal kali kau uang aja otakmu. Kalau dihitung-hitung 1% royalty kalau misalnya benar-benar jadi tuh ya berapa sekarang? Tapi ya patut kita syukuri sih kalau misalnya nggak ada si Ray Kroc ini, nggak bisa kita sekarang merasakan McD di Indonesia. Ada untungnya juga, jadi kan kita bisa menikmati kan. Nggak sepenuhnya Ray Kroc yang salah sih, tapi salah juga sih sebenarnya ya. Udah jahat kali lah otaknya tuh. Duit ini memang buat buta semuanya Hati-hati lah kalian ya sama duit ya. Nah jadi si Ray Kroc ini meninggal di tahun 1984. Pada saat itu dia berusia 81 tahun dengan perkiraan kekayaan yang dia miliki itu sekitar 500 juta dolar. Cuy. Lalu posisinya kemudian digantikan oleh seorang muridnya yang bernama Frederick Turner. Teman-teman, terima kasih, itu adalah cerita di balik ya kisah memilukan dirinya McDonald. Namun kita juga tetap bersyukur karena adanya Ray Kroc kita bisa menikmati McDonald pada saat hari ini. Ya enggak? Mungkin itu dulu dari gua. Kurang dan lebihnya gua minta maaf. Kalau ada saran atau kritik bisa di komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in next video.